Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, bertemu lagi pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi persamaan garis lurus. Pokoknya materi ini ada tiga ya. Pertama, gradien. Kemudian persamaan garis lurus. Nah, ini kemudian kedudukan dua garis lurus ya. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan memberikan materi mengenai gradien. Ada yang sudah tahu gradien itu apa? Ya, contohnya ini ya, pesawat terbang, dia terbang melandas dari bandara ya. Nah ini contohnya dia, kemiringan. Dengan kata lain, gradien itu adalah kemiringan ya. Kita langsung saja masuk ke materi. Nah, gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis ya. Biasanya dilambangkan dengan huruf M. Nah, gradien itu dilambangkan dengan huruf M. Kemudian gradien garis. Nah, menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Nah, ini dia. Gradien garis itu rumusnya M. Nah, itu sama dengan perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X. Nah, atau delta Y dibagi delta X. Sama dengan komponen vertikal dibagi dengan komponen horizontal. Nah, ini maksudnya ini kalau di sumbu kartesius ya, sumbu Y-nya ini adalah yang vertikal, yang tegaknya itu ya. Delta Y itu disebut komponen vertikal. Nah, ini yang tegaknya ya. Yang positif jika arahnya ke atas ya. Ingat-ingat ya, positif jika arahnya ke atas, negatif jika arahnya ke bawah. Kemudian yang delta X disebut komponen horizontal ya. Kalau di sumbu X sumbu Y itu, yang X-nya itu yang mendatar ya. Positif jika arahnya ke kanan, negatif jika arahnya ke kiri. Ya ini harus diingat-ingat, ingat-ingat. Baik, selanjutnya. Nah ini contohnya ya. Tadi apa rumus gradien? Delta Y dibagi dengan delta X ya. Ini ada koordinat kartesius. Sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang ke atas, yang tegak ini ya. Nah ini kita lihat. Berapa gradien garis ini, AB ini? Tadi rumusnya itu bagi delta X. Delta Y itu yang tegak ya. Kalau dia ke atas, dia positif. Kalau ke bawah, dia negatif. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Sekarang kita lihat. Kalau misalkan ada garis seperti ini ya, kita langsung saja nih. Nah ini ya. Berarti delta X-nya 1, 2, 3 ya. 3 ke kanan ya. Berarti positif ya, plus 3 nih. 3, Bapak tulis 3. Kemudian dari sini langsung ke atas ya. 1, 2. Nah, ini berarti 2 aja nih, nggak pakai minus ya. Jadi delta Y-nya 2. Kalau gitu berarti gradiennya gimana, Pak? Ya udah, berarti gradiennya itu delta Y dibagi delta X. 2 dibagi 3. Jadi 2/3. Atau enggak kayak gini aja, bisa dari sini langsung. Jadi ke atasnya 2, 1, 2 ya. Kemudian ke kirinya 3, 1, 2, 3. Jadi 2/3. Kalau Bapak ambil, ya, pokoknya dia harus bentuknya dari ujung garis ini ke ujung garis ini ya. Menghitung gradiennya. Coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, seperti ini. Ini ya, ada garis AB lagi. Ya, tentukan gradiennya. Tadi ingat, rumus mencari gradien itu delta Y dibagi delta X. Delta Y-nya. Nah ini. Kita boleh jalan dari sini ya. Ya, delta X ke kanan. 1, 2, 3 ya. Delta X-nya 3 ya. Plus plus ya ke kanan. 1, 2, 3. Sampai sini. Kemudian delta Y-nya turun ke bawah. 1, 2 ya. 1, 2. Jadi negatif 2.
Nah, dari sini berarti gradiennya itu min 2 per 3 ya. Min 2 per 3. Ini sama dengan berarti min 2 per 3. Atau bisa aja ya, selain arahnya ke sini, kita buat ke sini juga. Delta-nya berarti ke bawah juga nih. 1, habis itu ke kanan 3. 1, 2, 3. Nah, ini. Gitu ya, mencari gradiennya. Kalau misalkan gradiennya itu dimulai dari sini, nggak bisa nih, karena dia harus pas di pojok kotak ini ya. Nah ini nih, ini kalau digambar di kertas berpetak, nah ini ada titik sudutnya nih, titik sudut nih. Jadi di pojok-pojok sini. Kalau dia mulai di sini nggak boleh nih ya. Nah ini, jadi dia harus pas di pojoknya. Nah ini nih. Atau mulai dari sini boleh nih, di sini boleh, ke sini ya, sama aja ya. 1, 2. Nah, min 2, min 2. Habis itu ke kanan. 1, 2, 3. Jadi min 2 per 3. Jadi seperti itu ya, mencari gradien delta Y dibagi dengan delta X. Berikutnya, menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Nah, rumus gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus N. Kalau ada persamaan garis dengan Y sama dengan MX plus N, nah itu gradiennya itu yang tengah ini nih, yang berdampingan dengan X. Nah ini M-nya. Kemudian ada lagi, jika gradien garis dengan persamaannya itu AX plus BY sama dengan C. Nah, gradiennya itu langsung saja. Min A itu yang ada di X ini, jadi min A plus B. Nah ini min A plus B sama dengan C. Ini persamaan garisnya. Ya. Berarti kalau gradiennya itu ini, komponen yang ada di X, min A dibagi dengan B. Di B-nya ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada dua titik, menentukan gradien garis jika diketahui dua titik. Nah, ini gradien garis yang melalui titik A-nya yaitu X1, Y1 dan B-nya itu X2, Y2 adalah, nah ini rumusnya M sama dengan delta Y dibagi delta X, yaitu berarti Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah ini sifat-sifat gradien. Sifat gradiennya ini ya. Nah, kalau misalkan ada garis X sumbu Y. Nah, ini garisnya di sini, set. Nah, ini berarti gradien garisnya positif ya. Gradiennya itu lebih dari 0. Kemudian, jika garis dari kiri ke kanan turun gini ya, dari kiri ke kanan turun, maka gradiennya itu negatif. M-nya kurang dari 0. Sama kayak tadi ya. Nah, ini contohnya. Yang A itu contohnya yang nomor ini, yang tadi. Nah, ini ya, yang ini yang A nih. Dari kiri bawah ke kanan atas. Nilainya positif. Nih, 2/3 aja ya, positif. Tapi kalau dari kiri atas ke kanan bawah, dia negatif ya, negatif. Nah, ini. Jika garis sejajar, ya 0. Tapi kalau misalkan dia sumbu Y, ya tegak seperti ini ya, ke atas gini, dia gradien garisnya tidak terdefinisi. Kenapa Pak? Kok bisa? Ya karena dia yang namanya gradien itu dia harus miring, tapi ini dia tapi lurus ya, karena dia lurus, jadi tak terdefinisi. Berikutnya, ini sengaja Bapak buat seperti ini. Ntar dulu. Oh, gini aja deh. Ya, next. Nah, sekarang Bapak ingin, nah ini. Agar lebih memahami, Bapak buat ini ya, di gambar berpetak. Nah, kita lihat. Berapa gradien garis ini?
AB. Kita lihat. Kalau A ke B, ini ya. Pertama dia delta Y-nya itu 1, 2, 3, 4 ya, min 4. Kemudian ke kanannya 1, 2, 3, 4. Berarti gradiennya itu min 4/4, berarti min 1. Kemudian Bapak buat lagi garisnya. Seperti ini ya. Nah, ini. Berapa gradien garis CD ya? Langsung saja. Ke kanan dulu ya, boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia 5, ke atasnya 1, 2 ya. Delta Y-nya 2 ya, ke atasnya 2. Delta X-nya 5. Berarti dia 2/5. Atau bisa seperti ini ya. Ke atas dulu, 1, 2, 2. Baru ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2/5. Nah, kita buat lagi. Nah, berapa gradien garis EF? Nah, ini. Ke bawah dulu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, min 4. Min 4 per 1, 2. Min 4 per 2. Nah, berarti dia 2 ya. Min 2. Min 4 per 2 itu min 2. Kemudian kita buat lagi gradiennya. Nah, seperti ini. Berapa gradien garis GH ya? Oke. Karena minta delta Y dulu, boleh kita turun dulu ya. Berarti ke bawah nih turun ini. 1, 2, 3, 4. Ya, min 4. Delta Y-nya min 4 per 1, 2, 3, 4. Min 4 juga. Berarti min 4 ke bawah. Karena dia ke bawah berarti dia min 4. Nah, kemudian ke kiri itu min 4 juga. Berarti min 4/4 berarti sama dengan 1 ya. Nah, atau boleh dari sini dulu. Ke atas dulu. 1, 2, 3, 4. Berarti delta Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Ke kanan 4 juga. Berarti 4/4. Tergantung dari mana kita mulai jalannya ya. Kalau kita mulai dari titik G, 4/4 sampai dengan 1. Kalau kita berjalan dari titik H dulu, min 4/4. Itu dia 1 juga sama hasilnya ya. Jadi bebas. Ya, biar lebih ngerti lagi, ada contoh lagi nih. Ini. Berapa gradien garis IJ? Nah, ini IJ. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanan 5, ke atasnya 1 ya. Berarti dia 1/5. Atau misalkan dari titik I ke atas ya. Delta Y-nya 1/1 karena dia ke atas. Kemudian ke kanan, ke kanannya tadi 5, jadi 1/5. Sekarang kalau misalkan kita berjalan dari titik J, nah dari titik J sini ke titik I ya, berarti dia mulainya ke bawah dulu, min 1, min negatif 1, baru ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi min 1 dibagi min 5, jadi min 1/min 5 itu, karena dia negatif-negatif, jadi 1/5 ya, sama saja ya hasilnya ya. Nah, jadi seperti itu. Bahas saya lagi, gua kasih contoh. Berapa gradien garis KL ya? KL. Nah, kita jalan dari titik K dulu, boleh. 1, 2 ya, 2 ke kanannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2/6. Kalau kita sederhanakan jadi 1/3 ya. Seperti itu mencari gradien ya. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita bertemu lagi minggu depan mengenai persamaan garis lurusnya ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.